Alhamdulillah ala ni'amihi zahiratan batinah wa biman uhadditha ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi alladhina sawu bi nusratihi sayran hasisa. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa tinggal 1 mingguan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan di akhir bulan Sya'ban 1443 Hijriah, saya mengajak kepada semuanya dan kepada diri saya sendiri untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita untuk menjadikan puasa sebagai salah satu sarana untuk menuju ketakwaan kepada Allah. Bagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah 183 yang populer sering kali kita dengar, bahkan bisa jadi kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini ada akhir ayat, yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata yang akan mendapatkan jaminan masuk surga adalah orang yang bertakwa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 133, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di sana dikatakan, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, perlu diketahui hidup itu dinamis. Siapa cepat dia yang dapat. Bukan hanya urusan dunia, tetapi urusan akhirat pun itu perlu kita berlomba-lomba untuk mencari ampunan Allah. Karena dalam setiap kesempatan, saat mata ini terbuka, saat akal kita masih jalan, maka saat itu pula kesempatan melakukan salah dan dosa ada pada diri kita. Maka orang-orang yang akan mendapati surganya Allah, yaitu orang yang senantiasa dia berlomba-lomba bersegera untuk menuju ampunan Allah dan menuju kepada amalan-amalan yang akan mengantarkan dia ke surga, yang mana luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Tidak bisa kita bayangkan, bumi saja jika dihamparkan begitu luas, apalagi langit. Yang kita ketahui mungkin di buku-buku ada 100 miliar galaksi, ada 100 miliar bintang. Masya Allah, itu kalau semuanya dihamparkan itu sangat luas sekali. Dan ternyata surga itu Allah sediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka penting bagi kita sebagai orang yang diberikan iman di dalam dada untuk mencari tahu apa saja ciri. Maka catatan yang pertama, ternyata ciri-ciri calon penghuni surga, dia senantiasa melakukan kebaikan, terlepas apakah dia dalam kondisi lapar ataupun sempit, dia tetap menebarkan kebaikan. Terlepas apakah di dompetnya ada uang banyak atau sedikit, dia tetap melaksanakan kebaikan. Banyak para kisah-kisah dari para sahabat. Salah satunya istrinya Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bersedekahkan 1 biji kurma. Itu menandakan
bahwa ketika berbuat baik kita tidak usah tunggu banyak dulu, karena belum tentu ketika Allah memberikan banyak, kalau tidak dilatih dari mulai kecil, kita akan menjadi orang yang tamak, rakus dan tidak mau memberi. Maka orang-orang yang bertakwa yang akan menghuni surga, dia senantiasa konsisten di dalam melakukan amal kebaikan. Apakah dia sedang sehat ataupun sakit, sedang punya uang ataupun tidak, sedang lapar maupun sempit, dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak terpengaruh sakitnya, tidak terpengaruh sehatnya, fokusnya hanya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang berikutnya, ciri calon penghuni surga yaitu al-kadhimin al-ghaib, orang yang bisa menahan marahnya. Marah itu fitrah kita sebagai manusia, karena setiap manusia itu tidak bisa menghilangkan adanya marah di dalam dirinya, karena memang itu fitrahnya. Tetapi orang yang bisa menahan marahnya, padahal dia mampu untuk marah, maka itulah ciri calon penghuni surga. Dalam satu hari ini saja, banyak hal yang bisa membuat kita marah. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, baik itu pun dari istri ataupun dari anak-anak, dari tetangga, dari pekerjaan, dari tugas-tugas dan sebagainya, bisa menyebabkan kita marah. Tetapi orang-orang yang senantiasa ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin diberikan gelar takwa oleh Allah, saat ada marah padahal dia mampu, dia tahan marahnya, sehingga dia tidak meluapkan rasa marahnya itu. Banyak orang yang mengatakan, saya kalau kesal dengan orang, saya langsung marahin di tempat. Ada juga orang yang mengatakan, kalau saya kesal sama orang, saya pendam diri saya. Itu pun kedua cara tersebut keliru. Kita memarahi orang di depan umum, itu pun keliru. Dan kita pun memendam rasa kebencian, rasa sakit hati, tidak diungkapkan, itu juga keliru. Karena calon penghuni surga, wal kadhimin al-ghaib, dia bisa menahan marahnya. Dan berikutnya wal-'afina 'anil nas, dia menjadi seorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain. Dia sadar orang lain salah, dia pun pernah salah. Dia sadar orang lain pernah menyakiti dengan lisan kepadanya, dan dia pun sadar bahwa dia pun pernah menyakiti orang lain dengan lisannya. Maka seketika saat orang lain melakukan kesalahan kepadanya, maka hatinya menjadi lapang memaafkan apa yang dilakukan oleh orang itu. Itulah ciri penghuni surga. Wal-'afina 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan berikutnya ingat, Allahu yuhibbul muslimin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka saat ini saya mengajak kepada yang hadir dan kepada diri saya sendiri, jika kita sedang menuju kepada hal ini, maka memohonlah kepada Allah agar diberikan istiqomah, agar diberikan kemudahan oleh Allah. Dan jika kita masih ada keraguan di dalam berinfak, masih ada rasa marah yang seringkali diluapkan, masih ada dendam di dalam dirinya, dan masih senang berbuat keburukan, maka minta ampunlah kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon petunjuk Allah, agar kita bisa senantiasa diberikan kelapangan di dalam menghadapi kehidupan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Memang tidak mudah kita melaksanakan keempat hal tadi. Tapi kalau seandainya tidak diusahakan dari sekarang, lalu mau kapan lagi? Kalau misalkan tidak meminta kepada Allah dari sekarang, maka mau kapan lagi? Sedangkan kita sadari kehidupan kita ini tidak tahu kapan berakhirnya.
Tapi yang pasti, lambat atau cepat, Allah akan mengutus malaikat yang akan mencabut nyawa kita. Kalau seandainya kita tidak ingin ada perubahan, apalagi mau memasuki bulan Ramadan, pertanyaan kepada diri, mau kapan kita berubahnya? Sedangkan semakin kesini, usia kita semakin tua, kekuatan fisik semakin melemah, pendengaran semakin melemah, penghasilan pun sama. Lalu bagaimana kondisi rohani kita? Apakah mau sama-sama melemah? Sedangkan kondisi rohani kita itu harus tetap menuju kepada Allah. Semakin kesini semakin dewasa, semakin kesini semakin bisa menerima ketetapan Allah. Maka ada 5 prinsip dasar agar kita bisa menjadi hamba yang menerima segala sesuatu, yang memiliki hati yang lapang. Yang pertama, yakinilah segala sesuatu yang terjadi itu atas izinnya Allah. Atas izinnya Allah. Yang kedua, sadari dan yakini bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah dan juga semuanya baik dari Allah. Yang ketiga, agar kita memiliki hati yang lapang, yakini, sadari bahwa Allah tidak akan pernah salah memilih pundak. Ujian yang saat ini diterima, yang bisa menyebabkan sesaknya dada kita, membuat kita marah, ada dendam kepada sesama, sulit melakukan kebaikan, yakinilah bahwa Allah tidak akan pernah salah memilih pundak. Ujian yang saat ini diterima itu sudah dengan ukurannya. Allah bukan ingin menguji kemampuan kita, tetapi Allah sedang menguji seberapa besar kemauan kita untuk bertobat, bersegera menuju ampunannya. Dan yang keempat, yakini setiap susah, setiap luka, setiap kesulitan, setiap sakit itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Jangankan sesuatu hal yang besar, tertusuk duri saja itu bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Maka yang keempat, yakini segala kesusahan itu akan menghapuskan dosa. Dan yang kelima, yakini, sadari bahwa semua bisa ditolong sama Allah. Kita pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana beliau diselamatkan dari bahtera, bagaimana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, bagaimana Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang sangat besar sekali, dan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi itu ditolong oleh Allah ketika bersama hijrah dengan Rasulullah. Semua bisa ditolong Allah. Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, maka di akhir endingnya menjadi raja, itu pun semua bisa ditolong Allah. Apalagi masalah yang sedang kita hadapi, baik masalah sendiri, keluarga, bahkan negara, bahkan dunia, yakini semua bisa ditolong Allah. Tugas kita, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya, dan senantiasa memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Sehingga akhirnya saat tiba waktunya kita meninggal, kita dipanggil oleh Allah dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang senantiasa berada dalam lindungan dan karunia Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah yang kita harapkan di akhir hayat hidup kita. Mari sama-sama kita tundukkan pikiran kita tundukkan hati kita yakini bahwa segala sesuatu atas izin Allah, semua baik dari Allah, semua Allah telah ukur untuk hambanya, dan segala kesulitan yang sedang menimpa akan menghapuskan dosa, dan yakini semua bisa ditolong oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.